warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita sudah masuk bab 21, yaitu DNS server caching forwarding. Nah, di bab ini kita masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration ya teman-teman. Oke, di bab 21 ini ada 6 materi. Yang pertama konsep DNS server, yang kedua konfigurasi host pada Ubuntu client, yang ketiga konsep caching DNS server, yang keempat konfigurasi caching DNS server, yang kelima konsep forwarding DNS server, yang keenam konfigurasi forwarding DNS server. Oke, kita langsung masuk saja pada materi yang pertama, konsep DNS server. Nah, di sini terdapat laptop, kemudian ada DNS server Google dengan IP-nya 8.8.8.8. Kemudian terdapat facebook.com. Nah, DNS server itu apa sih? Misalkan nih laptop teman-teman ini ingin mengakses facebook.com. Nah, pastikan facebook.com ini dan DNS server Google ini sudah terhubung ke internet. Nah, laptop ini ingin mengakses facebook.com tetapi paketnya tidak langsung terkirim ke facebook.com. Dia harus melalui DNS request terlebih dahulu teman-teman. Jadi laptop ini menanyakan IP facebook.com ini kepada DNS server melalui DNS request. Kemudian DNS server Google ini akan mengirimkan IP facebook.com melalui DNS answer yang akan dikirim ke laptop kita yang ingin mengakses facebook.com. Nah, jadi intinya itu DNS server adalah digunakan untuk menerjemahkan domain name ke IP address ya teman-teman. Oke, untuk materi yang pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang kedua, yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Teman-teman bisa masuk ke client Ubuntu, kemudian ke terminal ya. Oke, kemudian di sini kita akan coba masuk ke root. Oke, di sini kita akan coba ping IP server 1. Kita enter. Nah, di sini pastikan berhasil ya teman-teman. Kemudian di sini kita coba ping IP server 2. Nah, di sini juga pastikan berhasil. Kemudian di sini kita akan konfigurasi dengan perintah sudo spasi nano spasi /etc/host. Kita enter. Nah, di sini itu konfigurasi antara IP dengan domain. Mapping antara IP dan domain kedua ini milik Octavia VirtualBox ya teman-teman. Nah, di bawah Octavia VirtualBox ini kita bisa buat lagi. Sini kita ketikkan IP server 1 dan 10.10.10.2, kemudian tab. Di sini kita masukkan nama server 1 strip Debian. Kemudian kita enter. 10.10.10.3 ini IP server 2. Kemudian tab server 2 Ubuntu. Oke, kemudian di sini kita tambahkan IP router. Tab, kita beri RTR strip Debian. Oke, kemudian di sini kita save dengan Ctrl X, Y, Enter. Kemudian di sini kita akan coba ping domain server 1 dengan ping kemudian swr 1 strip Debian. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Di sini kita clear terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan coba ping domain server 2. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Kemudian kita ping domain router. Nah, di
sini juga berhasil. Nah, di sini itu sudah berhasil semua ya teman-teman untuk ping menggunakan domain. Oke, untuk materi kedua cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ketiga, konsep caching DNS server. Kita langsung masuk ke topologinya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas DNS server. Nah, di DNS server itu memiliki banyak tipe. Salah satunya yaitu DNS server caching. DNS server caching itu fungsinya untuk men-cache request DNS teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan laptop ini ingin mengakses Facebook. Nah, Facebook ini tidak langsung mengirimkan IP-nya, tetapi akan melalui DNS server Google terlebih dahulu melalui DNS request itu bertanya berapa IP facebook.com ini. Kemudian DNS server akan mengirimkan IP-nya ke laptop. Nah, kemudian laptop ini baru bisa mengakses Facebook. Nah, di sini terdapat local DNS. Nah, nanti di laptop kita ketika melakukan request DNS sebelum ke server Google, itu dia terhubung dulu ke local DNS server. Nah, nanti local DNS server baru melakukan request alamat IP ke DNS server Google. Di lokal DNS juga bertanya berapa IP dari facebook.com. Kemudian server Google mengirim IP-nya melalui DNS answer yaitu 157.240.208.35. Nah, kemudian IP-nya akan disimpan di cache pada lokal DNS. Nah, maka laptop bila ingin mengakses facebook.com, dia cukup bertanya ke lokal DNS. Nah, kemudian di lokal DNS akan mengecek alamat apa cache-nya, ada alamat IP si facebook.com. Kemudian pada lokal DNS tidak mengirimkan request ke DNS server, tetapi dia sudah menyimpannya pada cache-nya. Setelah itu lokal DNS baru mengirimkan alamat IP ke laptop, sehingga laptop bisa mengakses facebook.com ya teman-teman. Oke, untuk materi yang ketiga cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut materi yang keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke server 1 Debian, kemudian masuk ke root. Lalu server 1 ini kita akan konfigurasi. Nah, kita install terlebih dahulu bin 9 dengan perintah apt spasi install spasi bin 9. Oke, kemudian kita enter. Sebentar teman-teman, sini kita Y. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Jika sudah selesai, kemudian kita akan konfigurasi dengan perintah nano spasi /etc /default, kemudian bin 9, kita enter. Nah, di sini itu teman-teman untuk yang optionnya ini setelah bin kita tambahkan min 4 ya teman-teman. Spasi min 4. Nah, min 4 ini maksudnya itu adalah IPv4 ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa keluar dengan Ctrl X, Y, lalu enter. Oke, kemudian kita bisa masuk ke nano spasi /etc /bin .conf.option. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman pada bagian awal di atas option ini kita bisa di sini kita bisa ketikkan acl spasi internal main network, kemudian kita spasi lalu kurung kurawang.
Oke, kemudian kita enter, lalu kita tab. Nah, di sini kita ketikkan IP klien ya teman-teman, yaitu 172.16.1.24, kemudian titik koma, lalu kita enter lagi. Lalu di sini kita tambahkan kurung kurawang, kemudian titik koma. Nah, di sini pada bagian option ini di bawah directory kita tambahkan satu garis kosong, kemudian kita tab. Lalu di sini kita ketikkan recursion spasi yes. Kemudian kita tambahkan titik koma, lalu kita enter, kemudian kita tab lagi, lalu kita ketikkan allow strip query, kemudian spasi kurung kurawang, kemudian spasi internal strip network spasi strip network titik koma spasi kurung kurawang lalu titik koma. Oke, kemudian kita kasih garis nah seperti ini. Lalu di bawah you will need, di sini kita gunakan kursor. Untuk DNS search validation-nya kita juga ganti yes ya teman-teman. Ketikkan yes. Lalu teman-teman ya, di sini untuk DNS search strip enable yes-nya ini kita hapus ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita bisa mengganti DNS search validation-nya menjadi yes. Lalu kita coba Ctrl X Y enter. Nah, di sini kita bisa cek dengan name check conf. Nah, di sini itu sudah kosong ya teman-teman, atau tidak muncul apa-apa. Nah, itu berarti tandanya konfigurasinya berhasil ya teman-teman. Oke, untuk materi keempat cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut materi selanjutnya yang kelima, yaitu konsep forwarding DNS server. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke konsep forwarding DNS. Jadi di forwarding DNS itu, jika di local DNS tidak melakukan DNS request, nah misalkan laptop melakukan DNS request IP facebook.com, maka local DNS tidak melakukan request, tetapi hanya memforward DNS server Google ini. Nah, sehingga nanti jika server Google mengirim IP dari facebook.com, maka lokal DNS hanya memforward ke laptop ya teman-teman. Oke, untuk materi yang kelima cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang keenam atau materi yang terakhir, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Nah, teman-teman bisa masuk ke klien, kemudian masuk ke root. Nah, sebelumnya kita harus SSH server 1 terlebih dahulu dengan perintah SSH spasi use via kemudian add 10.10.10.2. Nah, ini itu IP dari server yang ke-1 ya teman-teman. Kemudian spasi minway 2024, kemudian kita enter. Oke, kemudian kita masukkan password. Nah, kemudian kita bisa masuk ke root di server 1 dengan perintah sudo spasi win enter, kemudian Octavia. Nah, masukkan perintah nano spasi /etc /bin /remote.conf.option. Kita bisa enter. Nah, kemudian di sini kita scroll cari yang forwarders ya teman-teman. Di sini. Nah, di sini untuk yang forwarders ke bawah ini kita hapus slice-nya ya teman-teman. Oke, kemudian di sini juga kita hapus slice-nya. Oke teman-teman, di sini saya sudah hapus semua slice yang ada pada forwarders dan di bawahnya. Nah, kemudian di sini itu kita bisa hapus saja di sebelah sini. Nah, kita bisa
luruskan di huruf W ini, kemudian kita tambahkan 8.8.8.8, kemudian titik koma, lalu enter, kemudian kita luruskan lagi sama seperti yang 8.8. Di sini kita ketikkan 8.8.4.4, sorry 4. Kemudian di sini kita di bawah kurung-kurung ini kita bisa di sini kita bisa luruskan seperti yang atasnya. Kemudian di sini bisa ketikkan forward spasi only lalu titik koma. Nah, kita bisa keluar dengan Ctrl X, Y, enter. Oke. Nah, di sini konfigurasi forwarding sudah selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk bab 21 cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.